Selamat hari Minggu, juga selamat tahun baru untuk adik-adik, untuk kita semua. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi, seperti biasanya. Tapi untuk tahun ini kita masih ibadah online ya. Kita belum bisa ibadah tatap muka, adik-adik. Kita belum bisa jumpa lagi seperti dulu. Karena COVID-19 masih membuat kita tidak bisa bertemu, gitu ya adik-adik ya. Jadi, hari ini kita akan beribadah seperti biasanya. Adik-adik duduk manis, duduk tenang, jangan terlalu dekat dengan layar handphone ataupun TV atau laptopnya, begitu ya. Baik, kita akan awali ibadah kita dengan bernyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu lagi, walaupun kami beribadah secara online. Kami mohon Tuhan yang menyertai ibadah kami, agar ibadah kami dapat berlangsung dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Markus 3 ayat 1 sampai 6. Markus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Abang akan bacakan, adik-adik ikut abang ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, abang mau tanya, di sini
Siapa yang pernah merasakan kesulitan? Terus kalau misalnya adik-adik sedang merasakan kesulitan, perasaannya gimana sih? Biasanya kalau kita sedang kesulitan, kita akan merasakan sedih, adik-adik juga akan bingung, ya kan? Terus ada juga yang sampai menangis. Nah, biasanya kalau adik-adik sedang kesulitan, biasanya kita akan diapain? Biasanya adik-adik akan ngapain? Biasanya kita akan minta tolong kan? Ya dong. Lalu gimana sih perasaan adik-adik kalau misalnya ditolong? Kalau misalnya adik-adik yang sedang kesulitan ini ditolong sama orang, tentunya kita akan senang kan? Tentunya kita akan gembira karena ada yang mau menolong adik-adik. Nah, di sebelah abang ini ada gambar bapak-bapak. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Bapak-bapak ini kenapa? Bapak-bapak yang digambar sebelah abang ini kenapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya, bapak-bapak ini tidak bisa menggerakkan tangannya karena sakit. Bapak-bapak ini sedang kesakitan karena tangannya tidak bisa digerakkan. Sakit dia, sejak lahir dia sudah sakit. Ada satu gambar lagi nih di sebelah bang. Kira-kira ini gambar siapa ya? Ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Ya, ini gambar Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang di rumah ibadah. Tuhan Yesus lagi masuk ke rumah ibadah. Lalu Tuhan Yesus lihat di situ ada bapak-bapak yang tangannya tidak bisa digerakkan sebelah. Bapak-bapak ini sedang kesakitan. Bapak-bapak yang tadi abang tunjukkan di gambar tadi. Habis itu Tuhan Yesus melihat bapak-bapak yang tangannya itu kesakitan. Lalu Tuhan Yesus suruh bapak-bapak ini mengulurkan tangannya, tangan sebelahnya, sebelah kiri. Kemudian setelah bapak-bapak ini mengulurkan tangannya kepada Tuhan Yesus, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Ya, tangan bapak-bapak itu sembuh ketika disentuh oleh Tuhan Yesus. Dan bapak-bapak itu pun merasa gembira, bapak-bapak itu merasa senang, bapak itu merasa tidak lagi merasakan tangannya yang kesakitan karena ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya adik-adik, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka kita pun harus mengikuti kebaikannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mau menolong bapak-bapak itu yang sedang kesulitan. Kita pun, adik-adik, harus bersedia menolong sesama kita manusia yang sedang kesulitan juga. Tapi bukan berarti kita kayak Tuhan Yesus ya, bisa menyembuhkan menyembuhkan tangan orang seketika, sembuh. Tidak, bukan begitu. Tapi kita mengikuti kebaikannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menolong, kita pun juga harus mau menolong sesama kita, teman-teman kita,
uh, orang tua kita, opung, kakek, mbah, abang, adik, kakak-kakak, abang-abang, siapapun itu, kita harus mau menolong mereka. Begitu. Juga kalau misalnya ada teman-teman kita yang sedang kesulitan, ada kawan-kawan kita yang sedang kesulitan, kita harus siap, harus mau membantu, harus mau menolong teman-teman kita itu. Misalnya, adik-adik lihat ada yang teman-teman adik-adik yang jatuh nih dari sepeda. Lagi goes-goes sepeda, tiba-tiba jatuh. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Tentunya kita harus tolong dia, ya kan? Adik-adik harus tolong teman adik-adik yang jatuh itu. Nah, kira-kira contohnya gitu. Walaupun misalnya temannya adik itu teman adik-adik itu membenci adik-adik, tidak suka sama adik-adik, tapi tetap harus mau menolong mereka. Maka dari itu, adik-adik, mari kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengasihi teman-teman kita, mengasihi sama kita manusia. Supaya kita dimampukan Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama kita manusia. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk mampu mengasihi sesama kami, mampu mencintai, mampu berbuat baik kepada sesama kami manusia, kepada teman-teman kami, orang tua, adik, kakak, saudara kami, agar kami mampu mencintai mereka lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Engkaulah yang membimbing mereka, Engkau yang menyertai mereka, agar mereka tetap sehat-sehat selalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, membimbing kami dalam kami mengikuti pelajaran di sekolah. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKI Sumut Anjurjo. Kiranya Tuhan yang menyertai gereja kami, agar gereja kami betul-betul semakin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan. Kami berharap supaya COVID-19 bisa hilang, bisa musnah dari muka bumi ini. Supaya kami bisa kembali beraktivitas lagi seperti biasanya. Seperti dahulu kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini
kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.